Tapolus Plus. Langsung aja kita masuk ke game pertama kita hari ini antara Deadlight versus HeartsGuard. So, challengers, enjoy the game. Jangan lupa di-share dulu, ramein, dan likes, komen juga yang bagus-bagus ya. Betul, komen-komennya juga boleh untuk diramaikan kembali. Tombol like-nya juga kita tembusin ke 500 like dulu yuk. Jangan kasih kendor, kasih tahu, kasih yang serem-serem ya. Biar komunitas juga bangun lagi, let's go, dan let's go gitu kan. Karena dia juga udah balik lagi nih ke sini ya. Setelah sekian lama ditunggu-tunggu, kesana kemari menghilang sudah. Banyak yang nyariin soalnya. Banyak yang seneng juga kedatangan Julia. Tapi sekalinya ada yang nanyain saya King Kodok, namanya customer service. Tadi King Kodok level-level gue cek namanya customer service Jahat astaga. Tapi banget, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tetap balik ke game kali ini di mana kawan-kawan dari HeartsGuard sudah main sangat-sangat agresif kali ini. Mereka coba untuk melakukan satu upaya invade ke dalam red buff dari teman-teman Deadlight itu sendiri. Namun ternyata ada Omen yang berjaga di sana yang akhirnya tadi red buffnya terreset juga. Dan itu menjadi satu hal yang baik. Walaupun menurut gue tapi ternyata di area river itu Minanya benar-benar nakal banget. Gue yakin ini dari seorang Quetzal, ini ada niat-niat tersembunyi pengen narik tuh red buffnya. Namun ternyata Chels hati-hati tertangkap sedikit lagi itu bakalan jadi first blood. Tapi enggak, ternyata masih ada Mina yang berjaga di sana sih. Ya santai dulu, temponya bakal coba dipukul lambat lagi. Walaupun Quetzal tahu ada infonya bahwa Nata tadi udah sempat coba untuk ngambil mic column-nya. Tapi kali ini masih tetap bisa mundur. Cukup berani sebenarnya dari seorang Meo yang tiba-tiba datang. Tapi Saira bakal ngebuka satu pola serangan kali ini dengan keunikan menurut gue, karena mereka masih level 3. Bahkan dari dua anggota level 3 ini masih belum memiliki pertempuran yang cukup besar. Masih ada Quetzal untuk kabut terlebih dahulu serang Quetzal, tapi udah ada Demon Claw dan serang Mila yang akan melakukan zoning terlebih dahulu, di mana 4 orang dari Deadlight harus mundur lagi. Zoning beralih untuk mendapatkan Abyssal. Wah, tapi ini bisa menjadi satu keuntungan tentunya buat Deadlight, di mana mereka punya info tadi ultimate dari seorang dari seorang Mila tadi udah keluar. Jadi mereka dengan sangat mudah mendapatkan Abyssal Dragon. Itu zona yang dilakukan oleh seorang Mila sebenarnya nggak ada rugi-ruginya banget gitu ya. Tapi at least menjadi informasi lah buat teman-teman Deadlight yang tadi akhirnya menguntungkan untuk teman-teman dari Deadlight. Tapi sendiri Thunderbird sudah dikeluarkan ke seorang Chaira dan hampir saja Dark Playernya dicuri. Tapi ternyata masih bisa disecure oleh teman-teman dari tim HeartsGuard. Akan menenang kembali, temponya akan sedikit turun lagi, nggak akan terjadi keributan dulu. Karena gue yakin dari kedua tim cukup wise untuk ngelihat kondisi, jadi nggak akan terus-terusan team fight lah ya. Betul. Ya nggak perlu juga ya, karena emang belum ada objektif apapun yang bisa diperebutkan. Jadi kalaupun menang team fight, menang war, tapi nggak ada objektif selanjutnya yang bisa diperebutkan juga sayang juga gitu kan. Sayang Jadi banget. dua-duanya masih tetap sama, santai aja. Cuman ada satu sentinel doang yang terpantau di sisi atas yang bisa diambil sama seorang Meow. Tapi kalau kita lihat di area bawah cukup damai kali ini ya. Damai antara banget. seorang Bell dan juga seorang Kana, kecuali Becky-nya kali ini yang terlalu dalam, hampir saja habis grab dari seorang Kana. Connect, tapi untungnya masih bisa digocek juga sama seorang Becky kali ini. Dan sudah mulai datang, langsung gila. masuk dari seorang no. Sira dengan gagah berani. Tapi gak masalah, masih tetap bisa diamankan karena udah mulai bersiap. Gak ada ulti, ingat karena gak ada ulti. Iya. Sama aja, Roxy cuma bisa jalan-jalan doang, tapi Dark Domination dari seorang Quetzal juga masih belum on point kali ini. Nampaknya Rain of Fire dari seorang Becky lama-kelamaan cukup ngeselin juga ya. Iya, ini dapat info yang bagus juga buat HeartsGuard ya, bahwa dari dua player Deadlight itu ada Lavil dan juga Ignis yang tadi udah keluar flickernya. Dan itu akan menjadi peluang untuk mereka beberapa detik ke depan untuk melakukan satu inisiasi. Hati-hati terkena panah cinta dari seorang Rana, tapi tidak ada inisiasi lanjutan karena sebenarnya Rana sendirian. Ini mau ada ganking di atas, belum ada info, mapnya masih gelap, visionnya terbatas banget buat teman-teman dari Deadlight. Tapi dari seorang Slimnya sendiri ternyata masih cukup aman, dia juga tahu kalau dia itu seorang archer, jadi dia nggak boleh terlalu maju, overpick segala macam. Tapi hati-hati, udah ada satu upaya trapping gue rasa dari 3 player tim HeartsGuard yang sabar banget nungguin tanpa disadari, padahal teman-teman dari Deadlight itu coba untuk melakukan satu upaya ganking ke arah Slim. Yes, ini dia ya. Ternyata sama-sama melakukan trapping juga. Dan keduanya sama-sama menunggu. Dan pada akhirnya nggak ada apapun yang melakukan kesalahan. Kecuali sekarang kita lawan 3. Bakal coba ada Bone Saver yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Tapi Mila terlalu dalam. Gila. Bakal menjadi incaran. Tapi masih ada Demon Claw. Coba melarikan diri terlebih dahulu. Dan Bell, udah. serang Bell dengan kemudahan dan Empress berhasil membunuh seorang Mila. Dan didapatkan Cliffbreaker. Juga connect ke arah 4 orang sekaligus. Tapi lo lihat di arah belakang sana. Mendapatkan free hit. Dengan loncatannya. Kali ini Rain of Fire bakal coba menyelamatkan diri dari seorang Becky. Tapi nampaknya nggak bakal bisa untuk selamat karena memang ada 3 orang di arah belakang yang mengejar. 4 tuker 2 kali ini. Wow. Satu serangan balik yang sangat luar biasa dari HeartsGuard ya. Walaupun tadi sebenarnya kita bisa bilang, wow, Rana dapetin quad kill yang kita tahu dari seorang Slims itu adalah salah satu hero yang tadi sudah disebutkan juga sama Bayu di awal. Kalau dari Slims itu adalah salah satu hero late game ya. Dan dia dikasih makan dari awal, dia snowball dari awal, itu bakal menjadi satu
bakal menjadi satu kerugian nantinya untuk teman-teman dari tim Deadlight. Kalau dibiarin kayak gitu aja, wah ini sih Rana bakalan gila banget ke depannya. Tapi menurut gue tadi seharusnya teman-teman dari tim Deadlight ketika Bell sudah berhasil mendapatkan Errol, itu gue rasa udah cukup. Yang mereka dapatkan adalah jungle. Mereka mungkin melihat peluang itu, tapi tanpa disadari seperti yang tadi udah dibilang sama. Yes, dan kita udah balik lagi ke gamenya. Tenang aja para Ranger ya. Tadi emang lagi ada trouble yang sekali lagi kita nggak pernah bisa memprediksi untuk pertandingan online. Semua koneksi device ditanggung dari player masing-masing dan setiap masalah itu pasti ada. So, ini dia mulai balik lagi ke dalam gamenya. Deadlight juga masih bisa untuk melawan perlawanan, bahkan dari segi gol juga nggak ketinggalan terlalu jauh. Cuman memang keunggulan yang dimiliki dari seorang Rana ini lebih unggul dibandingkan setiap player yang ada di dalam sini gitu kan. Dan ini ngebuat mungkin Rana nantinya bisa bermain lebih agresif lagi. Tapi sekali lagi udah ada pertukaran objektif di mana player yang juga bisa bakal coba saling bertukar aja kali ini. Gak ada konten sama sekali yang menurut gue juga terlalu berimpact dari keduanya, kecuali Slayer ternyata yang dilepas sama kawan-kawan dari Heartcut. Sentinel terlebih dahulu menjadi objektif untuk seorang Rana agar bisa mendapatkan durability juga yang cukup lumayan. Tapi Sira juga Quetzal kali ini akan saling bertemu terlebih dahulu, di mana Becky juga udah datang dengan penggunaan tutorial of fire-nya kali ini. Hati-hati, walaupun Rana sempat unggul, tapi bukan berarti bisa untuk menghadapi 3 orang sekaligus. Ini perlu diwaspadai juga ya, karena beberapa kali itu kelihatan dong Milanya kelihatan Nongol kurang dikit. geser dikit. Kurang. Dia nggak sadar kali ya. Tapi yang menarik adalah Kodok kalau kita ternyata panahnya kena, tapi udah coba di backup terlebih dulu oleh seorang Becky. Hati-hati terlalu depan Becky, gua rasa. Oke, langsung masuk ke arah depan. Di sana satu player berhasil ditumbangkan dari seorang Nata. Kali ini kita lihat dari seorang Quetzal mencoba mencari posisi, bahkan langsung masuk ke arah depan, namun dari seorang Mila masih belum bisa mendapatkan siapapun. Mencoba untuk disengage, tapi dari seorang Rana, kenapa Rana? Padahal udah mundur ya, sayang banget tadi dipakai tuh kan. Yes, tapi duanya ternyata harus hilang dari Deadlight kali ini. Sira dan juga Nata terkena. Di atas. Pengambilan satu tower tier pertama terlebih dahulu dari Deadlight. Objektif gaming nampaknya yang coba dimainkan, tapi nggak terlalu berbeda jauh ya. Artinya gini nih, Deadlight bagus banget dari segi farming mereka. Mereka dari clear creepnya bagus, yang pertama, terus objektif mereka juga cukup bagus. Dari tadi pengambilan 2 bisa juga cukup nyaman gitu kan. Dan ini ngebuat akhirnya gold nggak ketinggalan terlalu jauh juga. Tadi gue mau bilang itu. Iya, bahkan kalau kita compare ya, ini bedanya nih 4 kill. Lu compare aja, seharusnya mereka tuh hampir berbeda 800, tapi karena memang efisiensi yang dilakukan sama Deadlight, ya sekarang Deadlight dapat posisi yang hampir sama. Jadi setiap kalau ada war gede pun, ini bisa jadi nggak akan ada masalah untuk Deadlight. Abis perang yang Rana itu kuat kill, itu mereka bahkan cuma beda 100 perak aja. Berbandingkan gold yang nggak begitu jauh, padahal ada satu hero yang dapetin kuat kill gitu. Itu menarik banget. Deadlight bener banget, manajemen minionnya itu bagus gitu kan. Dan itu ngebuat teman-teman dari tim Deadlight nggak perlu khawatir ketinggalan gold. Tapi kita lihat teman-teman dari tim Deadlight nampaknya akan langsung melakukan upaya tim engaging ke arah bottom lane, di mana Kana bakal dibiarkan begitu saja. Tapi juga terus Eagle sudah dihancurkan, berarti akan ada vision lebih lagi. Tapi di atas ternyata Teti Bell dalam bahaya, paling experience-nya terkonek ke arah seorang Bell. Langsung connect semua skill dari teman-teman tim Heartcut. Kita ada double trouble ya, tidak terkena ke arah siapapun. Namun di area mid lane, kita sudah ada satu wave yang masuk. Bakalan coba langsung saja fokus ke arah objektif power. Tapi kita lihat dari seorang Mila melakukan upaya defensif yang cukup baik, namun ternyata tidak bisa mempertahankan satu tower di arah mid lane. Ini menjadi satu keuntungan ya, berarti tukeran-tukeran aja sih. Tapi dari segi gol kita lihat sekarang udah sedikit unggul dari teman-teman Heartcut, walaupun gak gitu jauh, tapi ini menjadi satu yang cukup baik. Namun di arah bottom lane, Kana kali ini oh my god, bagus banget, berhasil menarik satu orang, namun ternyata masih bisa sustain dari seorang Cera. Kasih dari kedua tim ya. Kedua tim sama-sama memiliki komit yang besar banget. Iya. Jual beli serangannya gila banget. Kalau mereka udah fokus ke dalam satu objektif, mereka bakal alih habis-habisan. Kalau mereka udah fokus terhadap satu hero, mereka bakal habis-habisan. Bahkan sekarang kali ini, dari seorang Nata hampir aja tertangkap, ada Triangle Path bakal coba melakukan untuk clearing, tapi balik lagi kesalahan dari seorang Nata yang menurut gua ini akan membuat mereka kehilangan satu tower tier pertama di area mid lane. Oke, Milanya udah coba mengeluarkan satu Demon Fall terlebih dahulu, dimana kalau kita lihat juga udah ada Saver, tapi masih belum panik karena siapapun. Del datang, coba memberikan bantuan bersama dengan seorang Sira, tapi langsung coba di clear dan belum bisa didapatkan untuk tower tier pertama. Tapi nggak terlalu dalam juga, artinya nggak terlalu jauh juga, itu cuma kayak 3 kali hit, harusnya tetap bisa diamankan oleh kawan-kawan dari Heartcut ya. Ya betul sekali, harusnya sih masih bisa diamankan, tapi itu nyaris banget tinggal secuil tower di mid lane milik teman-teman dari Deadlight. Itu defense-nya sih harus gila-gilaan banget. Sebenarnya kalau dimasukin paksa pun itu masih bisa. Hati-hati, bakalan langsung coba untuk dilakukan satu inisiasi, namun ternyata dari seorang Becky masih berhasil untuk kabur. Karena dari seorang Tulane masih belum terlalu berasa sakit ya, butuh sekitar satu item lagi gue rasa untuk bisa mempick off satu player yang lumayan squishy dari Deadlight, itu adalah seorang Becky.
Tapi ini kalau gue lihat ya, Quetzal sama Charles ini rese banget sih. Di arah river dari tadi mereka terus-terusan melakukan trapping gitu ya. Coba untuk ngecek keberadaan atau rotasi dari Deadlight. Nah ini dia, coba dicongkel dikit aja. Ada seorang Caira ternyata berhasil tertangkap di sana, namun masih belum ada backup yang cukup baik. Hati-hati, masih belum bisa turut ditumbangkan. Terlalu tebal ternyata di seorang Caira. Bergerak langsung ke arah objektif. First coba untuk mendapatkan satu Abyssal Dragon demi mengungguli gold. Karena kalau kita lihat juga ternyata udah kesusul lagi gold ini Kodok. Ya sudah mulai susul lagi, udah mulai nggak tertinggal terlalu jauh lagi. Tapi Bell cukup nyaman nampaknya melawan Citrus. Becky-nya juga mobilitasnya cukup tinggi ya, dari tadi selalu nge-backup beberapa kawannya. Padahal biasanya kalau kita ngelihat komposisi ada seorang Kira dan juga Omen, mereka bakal bergerak bersamaan. Tapi kali ini dengan ada seorang Ignis, ternyata Ignisnya pun coba ikut join terus-menerus memberikan bantuan. Oke, kali ini kalau kita lihat udah ada satu move ke arah bawah kawan-kawan dari arah Argard. Oh, Kalau Nata coba datang secara bersamaan terlebih dahulu, tapi Becky udah terkena satu dead side, gak masalah. Masih bisa mundur, Veritas juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat Meoch dengan penggunaan double trouble-nya, ini gue masih belum lihat ada double trouble yang cukup mengerikan gitu. Iya, belum bikin momen ya double trouble-nya. Padahal kalau menurut gue sebenarnya dari double trouble Lavil itu sendiri sebenarnya nggak harus selalu untuk last hit. Kadang kan ada orang yang pakai last hit gitu, tapi bisa bikin momen buat temannya sendiri atau ya sebagai bahan disketus dia. Cuman kita belum melihat adanya momen tersebut. Double trouble yang masih miss lagi namun ternyata di arah mid lane. Nata berhasil terpick up oleh seorang Charles. Ini menjadi satu disaster tentunya. Kerugian yang cukup besar teman dari Deadlight karena yang terpick up adalah Becky dan juga Nata. Salah satu damage dealer terbesar dari Deadlight berhasil didapatkan. Namun ternyata di arah top lane Bell kali ini harus sedikit kesulitan menghadapi seorang Kana. Diikat saja, hampir saja. Oh, Charles! Thunderbird yang hampir saja mengenai seorang Bell. Ternyata masih bisa di-TB-in sama seorang Caira. Coba untuk melakukan satu upaya defensif tapi ternyata tidak terselamatkan. Tower di arah top lane milik Deadlight harus diserahkan begitu saja ke arah Hearthguard. Gak bisa. Deadlight dari tadi gak pernah war ada seorang Meoch ya. Meoch setelah satu kali war besar di early, ini Meoch-nya gak pernah join lagi nih. Memang fokus untuk ngimbangin gold yang ada, tapi kalau gak pernah join terus kayak gini nih, impact-nya Deadlight bisa tanding untuk objektifnya. Karena kita tahu Meoch masuk menit ke-12 ini seharusnya udah bisa melakukan clearing wave dengan cukup besar, bahkan dengan auto attack-nya pun itu bisa memberikan impact yang cukup besar juga terhadap pertarungan besar nantinya. Kayak area FFK kan juga ada gitu kan dari pasifnya. Oke, kita melihat lagi dan lagi jungle dari arah Deadlight bakal coba dikuasai oleh Hearthguard kali ini. Yang mana kalau kita perhatikan juga memang dengan objektif yang sudah didapatkan semua, ini Hearthguard akan coba untuk berfokus mengambil tower tier kedua di arah mid lane. Bayaran yang sangat mahal di dalam satu pertarungan yang sempat terlepas. Hampir saja Bone Saver dan juga Flying Spear coba untuk mencari target, tapi nampaknya memang masih belum mengenai siapapun. Hati-hati, kali ini dari seorang Kana juga bakal coba melakukan satu zoning terlebih dahulu, dan ternyata untuk Hearthguard masih berfokus terhadap objektif yang ada. Gak perlu terlalu terburu-buru, Flying Spear juga masih belum ada yang kena, dan nampaknya ini masih menunggu Quetzal bikin momen sih. Gue lihat Quetzal udah ada flicker, siap-siap aja, tapi Cliffbreaker terlebih dahulu yang bakal coba dibuka, ditarik dari seorang Cairanya, dari seorang Kana. Dan kalau kita perhatikan Quetzal terlalu dalam, harus tumbang. Bone Saver mendapatkan 2 di sana. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Becky dan juga Nata pun tersisa 2 bar saja, cukup low. 4 anggota dari Hearthguard masih ada berfokus ke area core kali ini, dan nampaknya kemenangan pertama akan jatuh ke tangan Hearthguard. Wow. Combo Hearthguard yang sangat luar biasa baik tadi di akhir team fight itu gila banget sih. Congratulations. Tapi itu kenapa?